Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam-salam yang bermakna baik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait dengan review pengenalan sistem informasi di lingkup manajemen atau administrasi. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Ahmad Badar Jayakusuma beserta rekan-rekan saya, yaitu Gozi Faiz Febriano dan juga Eko Wahyu Ihsan Setiawan. Baik, pembahasan yang pertama dimulai dari latar belakang. Sistem informasi atau SI merupakan salah satu inovasi yang pernah terjadi di kehidupan manusia dan juga evolusinya. Sistem informasi sebagai salah satu cabang pendidikan yang mengedepankan penerapan teknologi dalam ilmu sehari-hari. Secara tak langsung, manusia juga diharuskan untuk mengikuti arus globalisasi yang sedang gencar-gencarnya terjadi pada saat ini. Selanjutnya yang kedua, alasan sistem informasi masuk ke dalam ranah administrasi pendidikan. Sistem informasi merupakan istilah yang umum dikenal oleh orang sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi mulai merambah ke dunia administrasi pendidikan untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah. Sistem informasi dalam ranah administrasi pendidikan ini dikembangkan secara terpadu, dimulai dari proses operasional, mulai dari pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai operasional siswa menjadi alumni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian, proses pengevaluasian, dan perbaikan suatu program. Kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan data siswa, nilai siswa, dan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya adalah fitur-fitur sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada fitur umum. 1. Pengaturan pengguna, yaitu untuk keperluan mendefinisikan atau menambah, mengedit, dan menghapus grup pengguna dan data pengguna aplikasi, dan juga untuk mengganti atau reset password. Yang kedua adalah daftar kunjungan pengguna, yaitu kita dapat mengetahui siapa saja dari IP mana dan bahkan dapat diketahui lokasinya yang mengakses SIMD kita melalui fitur ini. Dapat juga diketahui atau ditelusuri menu apa saja yang diakses sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang, misalnya mengganti nilai yang tidak sesuai dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendataan master data, yang mana menginput data master, profil sekolah, data siswa, guru, mata pelajaran, kurikulum, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah laporan dengan berbagai format. Selanjutnya adalah dashboard, dan terakhir adalah berisi grafik statistika, ringkasan jumlah siswa, perangkatan, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fitur aplikasi. Fitur-fitur di dalam aplikasinya. Yang pertama adalah modul blok, yang mana tugas modul blok ini adalah mengelola gambar slide, pesan masuk, tautan, halaman, tulisan, kutipan, sambutan kepala sekolah, dan subscriber. Yang kedua adalah modul data induk, yang mana tugasnya adalah mengelola data kebutuhan khusus dan mengelola pendidikan. Yang ketiga adalah modul akademik, yang mana tugasnya tersebut mengelola data induk, menampilkan grafik, mengelola data import, mengelola pengaturan, dan mengelola rombongan belajar. Keempat adalah modul guru dan tenaga kependidikan, yang mana tugasnya adalah mengelola data guru dan tenaga kependidikan, mengelola data induk, dan mengelola import data. Yang kelima adalah modul penerimaan peserta didik baru, yang mana tugasnya adalah mengelola pengaturan calon peserta didik baru, mengelola gelombang pendaftaran, kuota penerimaan,
mengelola jalur pendaftaran dan mengelola proses seleksi. Keenam adalah modal plugin, yang mana tugasnya adalah mengelola iklan dan mengelola jejak pendapat. Dan 7, modul media, yang mana tugasnya adalah mengelola file, foto, dan video. Selanjutnya adalah modul tampilan, yang mana tugasnya adalah mengelola menu dan mengelola tema dalam aplikasi. 9 adalah modul pengguna, yang mana tugasnya ini mengelola admin, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, mengelola daftar modul, mengelola grup, dan mengelola hak akses peserta didik. Dan yang terakhir adalah modul pengaturan. Yang 10 adalah modul pengaturan, yang mana tugasnya itu mengelola diskusi, mengelola email server, mengelola sosial media aplikasi, mengelola media dalam aplikasi tersebut, dan mengelola profil sekolah dalam aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah modul pemeliharaan, yang mana tugasnya tersebut adalah melakukan backup yang isinya adalah database dan backup aplikasi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Slide selanjutnya mengenai sasaran sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama ada lembaga sekolah yang meliputi guru, murid, serta penyelenggara administrasi sekolah. Yang kedua ada orang tua atau wali murid. Yang ketiga ada pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional. Yang keempat ada pihak-pihak lain atau instansi pemerintah maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat atau pihak manapun yang memerlukan informasi data pendidikan. Selanjutnya mengenai manfaat dan tujuan sistem informasi manajemen di sekolah bagi guru dan penyelenggara administrasi sekolah. Yang pertama ada pihak sekolah dapat dengan mudah dalam mengelola data-data siswa, guru dan karyawan sekolah karena data tersebut tersentralisasi dan tertata dengan baik. Yang kedua, pihak sekolah mudah dalam melakukan tugas manajemen, pengaturan administrasi dan juga kurikulum sekolah. Yang ketiga, lebih efisien dalam menerapkan standar operasional prosedur atau SOP sekolah. Yang keempat, memudahkan absensi bagi guru dan karyawan sekolah. Yang kelima, memudahkan ketika ada pengumuman yang akan disampaikan pihak sekolah. Yang keenam, mempermudah guru dalam melakukan ujian karena dengan SIM sekolah, guru hanya perlu mengupload soal dan jawaban siswa akan dinilai secara otomatis oleh sistem. Dan yang ketujuh, meningkatkan kredibilitas sekolah. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen di sekolah untuk siswa dan orang tua siswa diantaranya yaitu: yang pertama, mempermudah wali siswa melihat data presensi atau absensi anak mereka. Yang kedua, mempermudah orang tua siswa dan juga siswa untuk memantau nilai mereka. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh sekolah. Yang keempat, membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kelima, siswa dapat belajar dengan fleksibel dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, siswa dapat mengakses buku dan sumber ilmu pengetahuan di perpustakaan, buku digital, dan juga video pembelajaran. Slide berikutnya mengenai implementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Implementasi pendidikan atau pembelajaran di masa mendatang akan mengalami pergantian paradigma secara mendasar, khususnya yang diakibatkan oleh aplikasi teknologi informasi yang mempercepat transfer ilmu pengetahuan. Jenis teknologi yang secara langsung mempengaruhi kuat pada pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran adalah komunikasi TV, radio, komputer, jaringan internet, yang bisa dikonstruksi untuk suatu proses pendidikan atau pembelajaran. Pemakaian sistem informasi manajemen sekolah tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi data, tetapi juga menghasilkan akurasi, kecepatan, serta kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi akan berjalan dengan efisien, struktur, dan fleksibel. Pada penerapan implementasi sistem data manajemen sekolah, suatu sistem bisa dikatakan berjalan normal apabila seluruh komponen sekolah mulai guru, bimbingan konseling dan tata usaha, bendahara serta juga kepala sekolah bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak tergantung pada administrator sekolah. Efisiensi dan efektivitas atau daya guna pelayanan pendidikan atau pembelajaran melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulus dan koordinasi personil, penciptaan situasi organisasi yang kondusif, serta penentuan pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat di masa yang akan datang.
Sehingga bisa dikatakan bahwa manajemen pendidikan pada hakikatnya adalah menyangkut tujuan pendidikan atau pembelajaran, manusia yang melaksanakan kerjasama, proses sistemik dan sistematik, dan sumber-sumber yang didaya gunakan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu cabang ilmu manajemen pendidikan yang mempelajari penataan sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas sumber pembelajaran, dana, dan upaya mencapai tujuan lembaga secara dinamis. Pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan terdiri atas unsur input, proses, dan output. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.